masuk. Selamat siang, Bu. Siap. Silakan duduk. Jadi begini, Bu, maksud kedatangan saya ke sini, saya selaku CEO PT Sambal Sari ingin mengajukan untuk mengadakan kegiatan audit SMK 3 di perusahaan saya. Mungkin untuk info lebih lanjutnya bagaimana? Baik Bu, terkait pengajuan kegiatan audit SMK 3, saya akan bicarakan terlebih dahulu kepada Ketua Audit, dan untuk waktunya bisa hari ini dan tempatnya bisa saya hubungi lagi kepada pengaudit dan akan langsung datang ke perusahaan ini. Untuk alamat perusahaan di mana Bu? Untuk alamat perusahaan kami di Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta. Ya, mungkin bisa kerjasama, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bu. Jadi begini Bu, tadi siang saya ditemui oleh pemilik perusahaan Sambal Sari. Beliau mengajukan diadakannya kegiatan audit SMK 3 untuk perusahaan beliau yang beralamat Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta. Kira-kira kegiatan bisa dilaksanakan kapan? Oke, nanti malam saya yang akan mengauditnya secara langsung. Siap. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tolong saudara jelaskan mengenai struktur perusahaan Sambal Sari ini. Dan pertanyaan yang kedua, kebijakan mutu apa yang ditetapkan oleh perusahaan Sambal Sari ini? Terkait dari pertanyaan tadi, yang pertama, dalam struktur organisasi perusahaan kami ini, kami memiliki yang namanya kepala divisi. Kepala divisi ini tugasnya untuk mengatur seluruh kegiatan. Kami memiliki perwakilan manajemen, di mana tugasnya ini untuk mengatur tujuan itu. Kemudian yang ketiga, kami memiliki manajer keuangan atau manajer accounting, di mana tugasnya ini untuk mengatur permasalahan keuangan. Kami memiliki manajer manufacturing, di mana tugasnya untuk mengkoordinasi operasional manufaktur. Kemudian kami memiliki manajer pabrik, tugasnya ini untuk mengkoordinasi operasional pabrik. Kemudian kami memiliki manajer produksi, tugasnya untuk mengkoordinasi operasional produksi. Kemudian kami memiliki quality control. Di sini quality control ini tugasnya untuk mengawasi pegawai dalam hal yang terkait bahan pengemasan, bahan baku. Kemudian kami memiliki staf keamanan, di mana tugasnya ini untuk mengelola permasalahan K3 dan menentukan ketentuan sistem manajemen K3. Dan yang terakhir, kami memiliki sumber daya manusia. Di sini tugasnya ini untuk bertanggung jawab dalam SDM tersebut dan bertanggung jawab dalam aset-aset perusahaan, terutama dalam bidang industrinya. Terkait dalam pertanyaan yang kedua tentang kebijakan mutu perusahaan kami, pertama, keberhasilan kami tergantung dalam konsumen. Yang kedua, inovasi. Inovasi adalah kunci pertumbuhan di masa depan. Kemudian yang ketiga, staf yang handal adalah aset perusahaan terbesar kami. Kemudian kesempurnaan adalah pandangan hidup kami. Dan yang terakhir, kerjasama menjadi keberhasilan kami. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa saja sistem manajemen yang digunakan dalam perusahaan Sambal Sari? Dan yang keempat, tata tertib apa yang harus dipatuhi oleh karyawan yang bekerja di perusahaan Sambal Sari? Terkait sistem manajemen yang kami gunakan dalam perusahaan PT Sambal Sari ini, yang pertama yaitu sistem manajemen ISO
9001/2008, yang dimana sistem manajemen ini berfokus pada efektivitas peningkatan proses secara kontinu dengan menggunakan pola plan, do, check, dan act sebagai pilar utama, yang dimana dalam setiap proses disertai dengan perencanaan yang matang, kemudian implementasi yang akurat, kemudian melakukan evaluasi dan disertai analisis data yang akurat, kemudian yang terakhir adalah monitoring di setiap pelaksanaannya. Kemudian sistem manajemen kedua yang digunakan dalam PT Sambal Sari ini adalah ISO 20000/2005, yang dimana sistem manajemen ini berfokus pada keamanan pangan, yang termasuk di dalamnya HACCP yang merupakan elemen dari ISO 2005. Yang merupakan elemen dari ISO 20000 atau yang sering disebut sebagai Food Safety Management System. Kemudian sistem manajemen yang ketiga yang diterapkan dalam PT Sambal Sari ini yaitu sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau SMK 3L serta ISO 14001. PT Sambal Sari sendiri baru menerapkan ISO 14001 itu pada tahun 2011, dan adapun penerapan yang lebih baik berupa penanaman pohon dan juga pembuatan taman mini di sekitar area pabrik itu dilakukan tahun 2012. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi oleh karyawan kami, yang pertama yaitu pekerja dilarang merokok di area produksi. Yang kedua yaitu pekerja juga dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, pekerja dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan. Terus yang keempat, pekerja juga dilarang tidur di area produksi. Lalu yang kelima, pekerja juga dilarang membuang ludah atau membuang ingus tidak pada tempatnya. Lalu yang keenam, para pekerja juga dilarang menaiki atau menduduki produk yang produk jadi. Kemudian yang ketujuh, para pekerja juga diwajibkan memakai pakaian seragam seperti sepatu dan topi. Kemudian yang kedelapan, bagi para pekerja yang mempunyai penyakit menular seperti tifus dan penyakit mata dilarang memasuki area produksi. Kemudian yang kesembilan, para pekerjanya wajib untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan tisu sekali pakai. Dan yang kesepuluh, pekerja dilarang membuka rahasia perusahaan. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu apa saja? Kemudian yang keenam, bahan baku yang digunakan apakah sudah memenuhi standar, dan bagaimana controlling untuk menjamin kualitas yang digunakan? Adapun fasilitas yang diberikan perusahaan kami terhadap para karyawannya, yang pertama yaitu perusahaan memfasilitasi kantin untuk makan dan mempererat hubungan antar sesama pekerja. Kemudian yang kedua, perusahaan memfasilitasi kepada setiap para pekerjanya berupa seragam kerja. Kemudian yang ketiga, perusahaan memfasilitasi kepada para pekerjanya berupa tempat ibadah. Dan yang keempat, perusahaan memfasilitasi kepada setiap para pekerjanya yaitu tunjangan yang meliputi tunjangan hari tua, asuransi, dan hari raya. Terkait bahan baku yang kami gunakan, kami langsung mengambil dari petani yaitu berupa tomat, cabai, dan bawang. Dan kami memiliki tim khusus untuk mengecek bahan baku yang tidak memenuhi standar sebelum produksi dimulai. Oke, yang ketujuh, apakah alat yang digunakan sudah memenuhi syarat standar nasional dan bagaimana dalam pengolahannya agar dalam kondisi baik? Dan selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, bagaimana proses produksi dari awal sampai akhir, bisa dijelaskan? Dalam perusahaan kami, semua alat yang digunakan sudah memenuhi standar nasional, dan kami memiliki jadwal khusus untuk melakukan pengecekan dan servis alat produksi selama 2 bulan sebelum masa kegiatan produksi dimulai. Terkait proses produksi, tahapan pertama dalam produksi sambal yang kami lakukan yaitu raw material tahap pertama, yaitu proses di mana pengontrolan bahan-bahan baku yang telah didapat dari petani langsung. Kemudian yang kedua adalah tahap line grinder atau bisa disebut sebagai
tahap untuk menyortir ulang bahan-bahan baku yang layak dan yang tidak layak. Kemudian tahap ketiga yaitu mixing. Tahap ini adalah pencampuran antara fresh raw material dan juga raw material kering. Kemudian lanjut ke tahap keempat yaitu pasteurisasi. Sebelum melakukan tahap pasteurisasi itu dipastikan benda-benda asing yang masuk ke dalam sambal itu telah difilter terlebih dahulu. Tahap atau proses pasteurisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu tahap preheating, yaitu pemanasan dalam suhu 60 derajat Celcius dengan tujuan untuk mencegah terbentuknya gas atau bubble dalam produk. Kemudian tahap yang kedua yaitu heating, yaitu pemanasan dalam suhu 120 derajat. Kemudian yang ketiga adalah tahap cooling, pendinginan dengan suhu maksimal 47 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir dari tahap pasteurisasi adalah tahap metal detektor, yaitu pemastian agar produk atau sambal itu tidak mengandung bahan logam. Tahap yang kelima setelah tahap pasteurisasi dengan 4 prosesnya yaitu tahap filling atau pengumpulan sambal yang sudah jadi sebelum ke tahap pengemasan. Kemudian yang keenam tahap pengemasan, yaitu kami memiliki 3 model pengemasan di sini. Model yang pertama adalah botol kaca, kemudian yang kedua adalah sachet, yang ketiga adalah jelly. Kemudian tahap yang terakhir adalah kartoning atau pengemasan di dalam kardus karton. Oke, untuk pertanyaan ke-9, bagaimana penerapan K3 dalam proses produksi dan apakah sudah ditetapkan? Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-10, berkaitan dengan limbah, bagaimana pengelolaan dan pembuangannya? K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2013. Kebijakan K3 wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan, non-karyawan, spoiler, pihak ketiga, dan seluruh karyawan yang masuk ke dalam lingkungan pabrik. Karena itu, seluruh pihak yang berada di dalam lingkungan pabrik wajib memberitahu informasi tentang K3 secara umum. Langkah-langkah dalam K3 itu 1. Berawal dari diri kita sendiri, melihat kondisi di dalam ruang pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, safety dalam pekerjaan, terutama dalam perlengkapan diri, yaitu 1. Helm, kacamata, masker, sarung tangan, baju, beserta sepatu. Terkait dengan pengelolaan limbah, limbah yang kami hasilkan dari proses produksi sambal sari ini kami tampung dalam tank-tank besar. Kemudian limbah-limbah yang berupa bahan baku yang sudah tidak layak pakai atau bisa dikatakan hampir busuk itu kami distribusikan atau kami jual kepada perusahaan-perusahaan pupuk organik sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik. Terima kasih atas waktu yang saudara berikan. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.